ini ya, kalau misalnya GoTo, yang akan jadi turnaround-nya buat dari sisi recovery itu adalah dari sisi ketika mereka earnings-nya bisa positif. Walaupun buat mencapai net income positif ini susah menurut kita, karena banyak komponen-komponen one-off nih dari ketika mereka punya transaction sebelumnya. Cuman kalau mereka bisa mencapai EBITDA, adjusted EBITDA positif di kuartal keempat, standalone ya, maksudnya di kuartal 4 aja ya, ini menurut kita tuh akan jadi sentimen yang bagus ya, kalau buat dari sisi company-nya. Cuman yang paling penting sih sebenarnya buat saya adalah ketika ngelihat perusahaan teknologi kayak gini adalah kan gimana ngelihat elasticity dari sisi take up rate. Jadi sesimpel begini gini. Dulu orang tuh gampang banget gitu ya, pakai apps dikasih free ongkir, kasih promo gitu ya. Wah, saya tuh manfaatin banget gitu ya dulu promo-promo. Ingat banget tuh saya kayak apa karena ada saking banyaknya promo, habis itu diskonnya sampai 50%. Wah, tiap hari tuh saya belanja mulu tuh, makan mulu sampai berat badan tuh naik 10 kilo gara-gara itu tuh. Nah, cuma sekarang kita pengen tahu nih, kalau seandainya promonya nggak ada ya, intinya si company-nya tuh udah mau melakukan monetization. Kira-kira dari sisi transaction value-nya gimana nih? Apakah turun? Apakah masih bisa growth? Atau ibaratnya flat sama sekali? Kalau seandainya take up rate naik, TPV masih bagus, saya appreciate. Nah, yang saya appreciate kemarin adalah ketika beberapa segmentasi ya, kayak e-commerce sama ini ada take up rate-nya naikin, transaction process value mereka masih bagus gitu. Oh, ternyata growth-nya masih ada nih menurut kita. Nah, jadi kayak arah monetization-nya menurut kita ada sih ya. Terus yang kedua, kan kalau kita ngelihat dari sisi path to profitability ya, gimana cara mereka dapat untung, kan kita lihatnya atas tadi ya, kita ngeliat atas dari sisi revenue atau istilahnya itu customer lifetime value CLV. Kedua customer acquisition cost-nya. Nah, customer acquisition cost itu tuh udah kelihatan bahwa kayak ya kita tahu ya teman-teman mungkin ada yang punya teman kayak kerja di Gojek, Tokopedia, kan mereka hiring gede-gedean gitu, hiring gede-gedean, bayar mahal gitu ya. Nah, cuman kalau kita lihat kan sekarang itu udah ada beberapa efisiensi yang dilakukan ya oleh company ya. Mungkin teman-teman bakal lihat kayak, oh, layoff nih berarti jelek gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya ini turun, pasti revenue turun. Nah, cuman jangan disamain sebenarnya sama kayak bisnis model kayak FMCG. Karena mereka tuh ibaratnya tuh cost structure yang ibaratnya karyawan itu sebenarnya buat build up system. Jadi sistemnya udah ada kayak jalan tol lah. Habis itu recurring gitu. Maksudnya sistemnya udah ada. Jadi bukan kalau misalnya dulu buat nambah buat produksi 2 juta dia butuh 2 orang, buat produksi 3 juta dia butuh 3 orang. Itu kan ibaratnya ada sebanding kan. Nah, cuman ini agak sedikit beda gitu. Jadi kalau saya lihat dengan adanya layoff itu sistemnya udah ada recurring, itu yang ibaratnya akan bikin dari sisi path to profitability-nya itu sebenarnya ada gitu. Jadi itu sih gambarnya Patri ya. Apakah